Saya menulis puisi sejak tahun 1979 hingga saat ini. Bagaimana budaya dan kearifan lokal Lampung mempengaruhi karya-karya sastra Bapak? Dari situlah saya mulai belajar kembali untuk membaca ulang karya-karya saya, kemudian memperbaiki, merevisi, mengeditor, sehingga karya itu akan menjadi baik. Halo Sobat Semandap, kembali lagi di podcast Aus Semandap. Bersama saya Zaskia Nadine Ayu Putri yang akan menjadi host pada hari ini. Jadi teman-teman, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Bapak Edi Samudra Kertagama yang sastrawan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gimana nih Pak, kabar dan perasaan Bapak pada hari ini? Yang pertama, saya bahagia. Dan kabar saya pun bahagia bahwa saya ada di SMA Negeri 2 ini dapat diterima dengan baik. Dalam rangka roadshow pembacaan puisi dan diskusi sastra yang melibatkan seluruh siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan saya melihat begitu apresiasi untuk adik-adik yang meminati sastra, baik dalam penulisan puisi, pembacaan, dan teater. Jadi saya sangat berbahagia atas penyambutan baik dari SMA Negeri 2. Rengsewu. Oke. Boleh nih Pak diceritain sedikit tentang perjalanan Bapak dalam dunia sastra. Karena kan Bapak juga nih punya buku nih Pak. Boleh nggak sih Pak diceritain gitu Pak, awal mulanya itu seperti apa sih Pak? Ya, yang pertama saya menulis puisi sejak tahun 1979 hingga saat ini. Kemudian yang kedua bahwa apa yang saya lakukan dalam dunia sastra ini adalah sebuah pemikiran yang ilmiah bahwa dengan karya sastra, berpuisi, cerpen dan sebagainya itu dapat memberikan sesuatu yang baru, nuansa yang baru, pemikiran yang baru, sehingga sastra ini menurut saya lebih penting untuk dipelajari, untuk dinikmati oleh berbagai kalangan di Indonesia, khususnya di SMA Negeri 2 Rengsewu. Oh gitu ya Pak. Ya. Oke. Nah, Bapak ini kan sastrawan dari Lampung ya Pak. Bagaimana budaya dan kearifan lokal Lampung mempengaruhi karya-karya sastra Bapak? Sebenarnya karya-karya penyair yang sudah jadi yang lebih dulu lahir dari beberapa buku karya sastra yang ada dari karya sastrawan Indonesia. Ya, setidaknya mereka bukan mempengaruhi apa yang saya buat, tapi minimal menjadi studi, studi pelajaran saya, dan saya belajar menjadi seorang penyair atau seorang sastrawan. Studi saya bukan hanya dari karya-karya penyair Indonesia, tapi dari beberapa karya penyair Eropa, Asia Tenggara, dan Afrika. Nah, dari situlah saya mulai belajar kembali untuk membaca ulang karya-karya saya, kemudian memperbaiki, merevisi, mengeditor, sehingga karya itu akan menjadi baik untuk para pembaca karya sastra di Lampung. Oh, jadi Bapak terinspirasi dari karya-karya dari yang dari luar negeri juga gitu ya Pak? Salah satunya itu dari beberapa karya penyair luar, kemudian dari Eropa, kebanyakan dari Eropa yang mungkin ini menjadi bagian karya saya, studi saya, tapi bukan berarti karya-karya penyair luar itu salah satu menjadi inspirasi tunggal, tapi ada juga karya-karya penyair dan sastrawan Indonesia yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan penulisan karya sastra. Tetap Indonesia ya Pak? Tetap Indonesia. Nah, menurut Bapak, gimana sih untuk generasi zaman sekarang agar lebih mengenal sastra dan menulis puisi? Ya mungkin kalau kita bilang bahwa beberapa kali saya melakukan roadshow, pembacaan puisi, dan diskusi sastra, yaitu sastrawan masuk sekolah dan kampus. Mohon maaf, bukan berarti saya mengecilkan nilai presentasi yang ada di Lampung. Untuk minat membaca dan menulis karya sastra, itu nilai presentasinya saya bisa bilang 40%. Mereka baru bisa menikmati itu atau mau menulis karya sastra. Dan itu saya lakukan beberapa kali roadshow dengan beberapa belas kali sekolah yang saya masuki ya. Mereka setelah saya roadshow selesai,
kemudian selesai saya membaca puisi, diskusi, ya tidak ada sesuatu yang memang itu mereka terus untuk belajar dan itu selesai sampai di situ saja. Sementara saya berkeinginan bahwa ketika sastrawan siapapun masuk ke sekolah, itu bisa direspon dan mereka terus belajar bagaimana untuk menulis karya sastra puisi, cerpen dan lain sebagainya. Oh iya, cuma gitu ya Pak. Jadi kayak mengoptimalkan bakat yang mereka miliki gitu ya Pak? Ya, bisa seperti itu. Yang penting bagaimana minat siswa-siswi yang ada di tempat saya tinggal itu terus menggali keinginan mereka untuk belajar sastra, menulis dan baca puisi. Karena sastrawan di Lampung ini ya artinya gudangnya sastrawan. Dan mereka bisa belajar dan memilih pada siapapun untuk belajar menulis puisi, membaca puisi, menulis cerpen dan sebagainya. Banyak sekali. Jadi ya kalau kita hitung tidak terhitung berapa jumlahnya penyair sastrawan Lampung yang berpotensi, yang punya pendidikan baik itu tingkat daerah, nasional dan internasional. Oh gitu ya Pak. Oke, jadi apa ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar podcast hari ini, khususnya mereka yang sedang menekuni dunia sastra? Kepada seluruh penikmat sastra, khususnya untuk kalangan pelajar yang ada di Lampung, karena sastra ini merupakan materi yang sangat baik untuk kita masuk di dalamnya, ya jangan hanya dibatas kita tahu bahwa ini, tapi kita harus juga mempelajari sebaik-baik mungkin bahwa sastra dalam hal ini puisi, cerpen dan sebagainya itu sangat penting dalam proses kehidupan yang kita jalankan sebagai seorang penulis nanti. Oke, gak kerasa ya Pak, obrolan kita udah cukup lama nih. Nah, terima kasih ya Bapak atas ilmu dan pengalaman yang udah Bapak sharing ke kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, see you next time. Bye-bye.